Minasan, konnichiwa. Bertemu lagi dengan saya Natalia. Seperti biasa, kita akan menjelaskan bunke yang dijelasin Yanto Sensei. Oke, kalau begitu hajime masho, dozo yoroshiku onegai shimasu. Oke, minasan, kali ini kita akan membahas tentang kata kerja mas dihilangkan, tambahkan nagara yang artinya sambil, yasu yang artinya mudah, dan niku yang artinya sulit. Kita memakai kata kerja bentuk mas, tetapi masnya dihilangkan ya minasan. Oke, kita lihat sebelah sini. Di sini ada pola kata kerja bentuk mas, tetapi masnya ini dihilangkan, tak lalu tempelkan dengan nagara yang artinya sambil. Contohnya, Shinbun o yomi nagara kohi o nomimasu. Artinya, karena ada koma dan nagara ini harus didahulukan setelah subjek ya minasan, artinya sambil membaca koran akan minum kopi. Oke, di bawahnya ini ada kata kerja bentuk mas. Masnya dihilangkan, tambahkan yasui. Yasui di sini artinya bukan murah ya minasan, tetapi mudah. Contohnya, kono kabang wa mochi yasui desu. Artinya, tas ini mudah dibawa. Jadi di sini kita bisa menambahkan kata di, tapi di sini itu bukan makna yang sebenarnya ya minasan. Di sini itu hanya kias, boleh ditambahkan dan boleh tidak. Oke, di bawahnya kata kerja bentuk mas, lalu tambahkan nikoi. Di sini nikoi ini lawan kata yasu ya minasan. Kalau yasu mudah, kalau nikoi ini sulit atau susah. Contohnya, kono kabang wa mochi nikoi desu. Artinya, tas ini sulit atau susah dibawa. Jadi, yasui dan nikoi ini lawan kata ya minasan. Di sini juga ada kata kerja bentuk mas, masnya dihilang, lalu tambahkan naosu. Naosu ini dari kata naoshimasu yang grup 1 yang artinya memperbaiki. Tetapi kalau sudah menjadi bunpo ini artinya ulang ya minasan. Contohnya, buhin o sukuri naoshite kudasai. Artinya tolong memperbaiki ulang onderdil, atau sama aja dengan tolong membuat ulang onderdil. Ini onaji ya minasan. Jadi ini kalau udah jadi bunpo artinya ulang, tetapi kalau tidak menjadi bunpo artinya memperbaiki. Oke, selanjutnya ada kata kerja lagi bentuk mas, masnya dihilangkan. Kali ini tambahkan sodes. Kata sifat juga, i-nya hilang. I bisa menjadi yosaso, perubahannya. Nai, nasaso, na-nya hilang, tambahkan so. Ini artinya sepertinya, layaknya, atau kelihatannya. Oke, lihat penjelasannya. Oke, kita lihat di sini ya minasan. Sodes di sini hukumnya ngawang-ngawang, artinya bukan artinya sebenarnya, tetapi seperti. Ini sodes bisa artinya sepertinya, kayaknya, kelihatannya. Oke, penggunaannya kita bisa menggunakan kata kerja mas, masnya dihilangkan lalu tambahkan sodes. Ini artinya kita bisa milih salah satunya aja ya minasan, mau sepertinya, kayaknya, atau kelihatannya. Contohnya di sini. Ame ga furisou desu. Artinya kelihatannya turun hujan. Hujannya kelihatan turun. Di bawahnya ini untuk kata sifat i-nya hilang, lalu tempelkan saja dengan sodes. Contohnya, kono eiga wa omoshiro sou desu. Di sini ada kata sifat i, karena ada sodes, i-nya hilang, jadi omoshiro sou desu. Artinya film ini kelihatannya atau kayaknya atau sepertinya menarik.
Kayak di bawahnya ini kita bisa menggunakan perubahan i ya. Kalau perubahan i kan menjadi yoi, tetapi kalau pengecualian di kata sifat ini di yoi ini i-nya tidak hilang, tetapi i-nya berubah menjadi sa. Jadi yosaso harusnya kan yoso, tetapi karena ini pengecualian jadi yosaso. Artinya kelihatannya kayaknya sepertinya. Contohnya, Kyo wa tenki ga yosaso desu. Artinya hari ini kelihatannya cuacanya bagus. Hari ini cuacanya kelihatannya bagus. Oke, di bawahnya ini ada bentuk nai. Nai ini artinya tidak ya minasang, dan nai ini masuk menjadi kata sifat i. Jadi harusnya i-nya hilang, tetapi pengecualian di yoi dan nai ini i-nya diubah menjadi sa. Jadi nasaso desu. Jadi pengecualian untuk dua ini i-nya tidak hilang, tetapi diganti dengan sa. Contohnya, Kyo wa gakko e ikanasaso desu. Artinya hari ini kelihatannya tidak pergi ke sekolah. Oke, di bawahnya ini kata sifat nanya hilang, kata benda juga tidak pakai partikel tetapi langsung tambahkan so desu. Contohnya, sono hito wa majime so desu. Artinya orang itu kelihatannya pertama kali. Oke, di bawahnya ini ada kata sifat i ataupun na dihilangkan, langsung tambahkan sauna. Na-nya ditambahkan yang artinya yang untuk kata benda. Di bawahnya kata sifat i, kata sifat na hilang, tambahkan sauni ni yang artinya dengan untuk kata kerja. Kalau sona untuk kata benda, kalau sauni untuk kata kerja, dan na artinya yang, ni artinya dengan. Jadi na untuk kata benda, ni untuk kata kerja. Contohnya, Risa-san wa takasou na kuruma o notte imasu. Artinya saudara Risa sedang naik mobil yang kelihatannya mahal. Karena kita memakai kata benda, jadi ada partikel nanya setelah sauna. Di bawahnya menggunakan kata kerja. Risa-san wa tanoshisou ni kuruma o notte imasu. Artinya saudara Risa sedang menaiki mobil dengan senang. Oke, di bawahnya selanjutnya kita akan masuk ke bentuk futsu so desu yang artinya katanya. Oke, di bawahnya ini bentuk futsu lalu tambahkan so desu. Takei tambahkan so desu. I-nya ada, tambahkan so desu. Untuk na berubah menjadi da so desu. Kata benda juga menggunakannya da. Nah, untuk membedakan so desu yang artinya sepertinya dan katanya ini, kita lihat di kata kerjanya minasang. Kalau katanya ini menggunakan futsu, tetapi kalau sepertinya ini kita menggunakan kata kerja, masnya dihilangkan, i-nya juga hilang, nanya hilang. Tetapi kalau di so desu yang katanya ini bentuk kata kerjanya bentuk futsu, i-nya muncul, nanya menjadi da, kata kerjanya juga menjadi da. Contohnya, dan ini so desu juga ini sama dengan pola to imasu yang artinya katanya. Jadi katanya ini bisa kita menggunakan
toimas ataupun sodes, yang kata kerjanya sama-sama menggunakan futsu. Contohnya di sini amega furu soudes, artinya hujannya katanya turun, akan turun karena bentuk futsu. Di bawahnya ini bentuk take. Kono tera wa nihyaku nenmae ni taterare tasou desu, artinya kuil itu katanya telah dibangun pada 200 tahun yang lalu. Oke, di bawahnya kita akan menggunakan pola kata sifat i. Kono eiga wa omoshiroi so desu. Kalau di atas omoshiro so desu, kalau di bawah omoshiroi so desu. Inya di bawah ya minasang. Artinya film itu katanya menarik. Oke, di bawahnya kita menggunakan kata sifat na dan kata benda yang menggunakan dasou desu. Kono eiga wa omoshiro katta sou desu. Film itu kelihatannya telah menarik. Sono hito wa majime dasou desu, artinya orang itu katanya baru pertama kali. Kyo wa ame dasou desu, hari ini katanya hujan. Oke, selanjutnya kita di sini akan membandingkan dengan i yang muncul isodes yang artinya katanya dengan i yang inya berubah menjadi so yang artinya sepertinya. Oke, minasang, jadi di sini untuk membedakan ya i yang artinya katanya dan i yang artinya sepertinya ini ada di perubahannya. Kalau i-nya muncul tanpa dirubah lalu bertemu dengan sodes, ini artinya katanya sebaiknya. Tetapi kalau i-nya ini bentuk perubahan menjadi yo, i-nya menjadi sa, ini adalah sepertinya sebaiknya. Contohnya di sini taberuto i sodes, artinya katanya sebaiknya makan. Nah, di bawahnya ini taberuto yosaso desu, artinya sepertinya sebaiknya makan. Jadi beda ya minasang, kalau yang artinya katanya ini i-nya tanpa bentuk perubahan i-nya muncul, dan kalau yang sepertinya ini i-nya dibentuk perubahan, i-nya jadi sa minasang. Oke, lanjut ke mitai yang artinya seperti atau menyerupai. Ini juga sama, bentuk ngawang-ngawang. Kita menggunakan futsu, kata kerjanya bentuk futsu, kata sifat i-nya ada, na-nya ada, kata benda langsung tempel dengan mitai. Contohnya di sini Tanaka-san wa rainen Indonesia iku mitai desu. Saudara Tanaka menyerupai atau sepertinya akan pergi ke Indonesia tahun depan. Di bawahnya ini kita menggunakan take ya minasang. Tanaka-san wa moukai ta mitai desu, artinya saudara Tanaka sepertinya atau menyerupai telah pulang. Oke, di bawahnya ini menggunainya kata sifat i-nya muncul ya minasang. Contohnya sotoni atsui mitai desu, artinya sepertinya panas di luar. Untuk kata sifat nanya ada karega
genki na mitai. Artinya dia kelihatan tidak sehat. Oke, di bawahnya ini kita menggunakan kata benda yang ditempelkan dengan mitai. Karewa sensei mitai desu, dia kelihatannya seperti guru. Oke, di bawahnya kita bisa menggunakan mitai na ditempel dengan na ataupun mitai ini ditempel dengan ni. Kalau na ini ya artinya yang bertemu dengan kata benda, kalau ni ini ya artinya dengan yang bertemu dengan kata kerja. Contohnya karewa kodomo mitai na hito desu, artinya dia orang yang kelihatan seperti anak-anak. Di bawahnya karewa roboto mitai ni hatarakimasu, artinya dia akan bekerja dengan seperti robot. Oke, di bawahnya ada rashi desu, yang artinya sepertinya, layaknya, katanya, atau pernah ada hal yang dugaan. Nah, kalau di atas ini sepertinya ini ada orangnya yang merumorkan atau orangnya yang langsung yang berkata, tetapi kalau yang rashi ini tidak ada yang berkata atau tidak ada yang tahu, dugaannya tidak tahu, tetapi perumpamaan yang positif. Jadi penyamaan yang positif ini kita bisa menggunakan rashi, tetapi ini tidak ada yang tahu atau hanya sekedar dugaan. Oke, untuk rashi ini kita bisa menggunakan bentuk futsu. Kata kerjanya menggunakan bentuk futsu, i-nya muncul, na-nya tidak muncul, dan kalau KB ini langsung bertempel dengan rashi. Contohnya Yugata kara ame ga furu rashi desu, artinya dari sore seperti akan hujannya seperti akan turun. Nah, ini dugaan ya minasang. Oke, kata sifat i-nya muncul, restoran wa oishi rashi desu, artinya restoran itu sepertinya enak. Oke, di sini nanya hilang. Hito wa yume rashi, artinya orang itu seperti atau layaknya terkenal. Oke, di bawahnya Suzuki-san wa kino jugo kiro hata hashitara shi desu yo, artinya saudara Suzuki seperti telah berlari kino kemarin seperti telah berlari 15 km. Dan untuk kata benda langsung bertempel aja dengan rashi. Contohnya Tenkyo ni yoru to raishu wa ii tenki rashi, artinya kalau menurut ramalan cuaca raishu minggu depan katanya cuacanya bagus. Oke, di bawahnya ini bisa kata benda ini bisa layaknya, artinya layaknya. Contohnya Risa-san wa nihonjin rashi desu, artinya saudara Risa layaknya orang Jepang. Jadi ini hanya dugaan atau konotasi positif, artinya penyamaan, bisa menggunakan rashi ya minasang, artinya layaknya. Oke, di bawahnya ini futsu yodes, artinya sepertinya atau sesuai. Untuk yodes ini menggunakan kata kerja futsu, kata sifat i-nya muncul, na-nya muncul. Nah, dan kalau untuk kata benda ini kita menggunakan partikel no. Bisa gunakan yona, na-nya artinya yang untuk kata benda, yoni yang artinya dengan untuk kata kerja mas. Contohnya di bawah. Tanaka-san wa mau suguk
Tanako you desu, artinya saudara Tanaka seperti akan memakai sedikit. Di bawahnya sono okashi wa oishii yo desu, artinya makanan ringan itu sepertinya enak. Omatsuri wa nigiyaka na you desu, artinya perayaan itu kelihatannya ramai. Ame no you desu, oto ga kikoemasu, artinya sepertinya hujan, suaranya terdengar. Oke, kita di bawahnya ini ada ni teimasu. Teimasu, ni ini artinya dari nimas yang artinya mirip, menyerupai, serupa, tapi arti sesungguhnya adalah menyerupai. Kita bisa menggunakan partikel ni yang tujuan yang artinya pada. Jadi ni teimasu artinya menyerupai. Contohnya ano ko wa haha ya ni teimasu, artinya anak itu menyerupai pada ibu. Oke, selanjutnya ini ada hazu desu. Ini kita bisa menggunakan hazuda, tetapi kalau da ini kasarnya des ya minasang. Jadi hazudes ini artinya seharusnya. Rumusannya sama dengan yo, kata kerjanya bentuk futsu, nya muncul, nanya muncul, kata bendanya menggunakan no. Oke, kita lihat contoh di sini. Tanaka-san wa mousugu kaku hazu desu, artinya saudara Tanaka seharusnya telat sebentar. Sono okashi wa oishii hazu desu, artinya makanan ringan itu seharusnya enak. Omatsuri wa nigiyaka na hazu desu, artinya perayaan itu seharusnya ramai. Ame no hazu desu, oto ga kikoemasu, artinya seharusnya hujan, suaranya terdengar. Oke, di bawahnya ini kita bisa menggunakan nai hazu desu yang artinya seharusnya tidak. Terjemahan dari belakang ke depan. Asta shiken kara kyoyoku asobanai hazu desu, karena ujian hari ini seharusnya tidak sering bermain. Oke, di bawahnya hazu juga bisa kita gabungkan dengan arimaseng ataupun nai. Hazuga arimaseng atau hazuga nai, artinya tidak seharusnya atau tidak mungkin. Contohnya karega byoki da kara gakko e kuru hazuga arimaseng atau hazuga nai, artinya dia karena sakit seharusnya tidak datang ke sekolah. Oke, di bawahnya ini kita juga bisa menggunakan nai yang artinya tidak mungkin. Hazuga arimaseng atau nai yang tidak mungkin. Karega byoki da kara gakko e kuru hazuga arimaseng, artinya dia karena sakit seharusnya tidak mungkin datang ke sekolah. Oke, di sini kita masuk ke empai, artinya agak-agak ke seperti kata sifat atau kayaknya. Ini konotasi negatif. Ini lawan kata yang tadi ya minasang. Lawan kata dari rasi empoi, artinya agak-agak. Kita bisa menggunakan kata kerja masnya dihilangkan, inya hilang, nanya hilang.
lalu tambahkan empoi. Contohnya wasurepoi artinya agak-agak lupa, atau atamaga akampoi artinya mukanya agak-agak merah. Nihongjin empoi artinya agak-agak orang Jepang. Jadi ini perumpamaan yang negatif ya minasang. Kalau perumpamaan yang positifnya kita bisa menggunakan rashi. Oke, di sini untuk perubahan kata sifat i kita bisa menggunakan yoi, yoku, yokute, yokunai, dan tadi yosaso yang artinya sepertinya. Nah, di sini untuk yo dan nai ini yang artinya sepertinya yosaso dan nasaso. Jadi kata sifat i-nya diganti menggunakan sa. Dan di sini ada catatan. Souna ini yang artinya yang untuk kata benda, dan souni ini artinya dengan untuk kata kerja. Untuk so, mitai, dan yo ini kata kerjanya menggunakan na, juga bisa kata kerjanya menggunakan ni yang artinya dengan. Kalau na yang artinya yang, kalau ni yang artinya dengan. Oke minasang, sekian bunpo yang saya tangkap dari penjelasan Yanto Sensei. Ijo desu. Arigatou gozaimasu.